saya melihat sudah menjaring di sana sini untuk menghidupkan kembali melalui demplot pertanian. Karena saya dengan Pak Jamhari itu sebetulnya lahirnya sama-sama dari pertanian. Saya di Dinas Pertanian selama hampir 8 tahun. Penting karena tidak ada gunanya bibir kita ini ngoceh kenceng ya. Tanamlah bibit ini, pupuknya ini, tapi kalau tidak ada percontohan, ngimpi. Pertanian kita atau petani kita lebih senang pada contoh. Ini loh buktinya. Makanya dulu ketika saya jadi motivator di penyuluh itu pasti yang saya tanya, sampai penyuluh di mana? Di sana Mas. Punya ayam enggak? Enggak. Punya tanaman enggak? Enggak. Punya kebun enggak? Enggak. Udah berhenti aja jadi PPL. Gitu ya. Nggak ada gunanya gitu. Peliharalah ayam, peliharalah, nggak punya di rumah, nggak ada contohnya, berhenti aja. Jadi yang penting, apalagi kita tahu bahwa tujuan Muhammadiyah, ada yang hafal tujuan Muhammadiyah, saya bisa dibantu. Pak, boleh monggo. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wa bi Muhammadin Nabi Allah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Suminto, Ayahanda Suminto, mudah-mudahan beliau di tahun ini mendapatkan rezeki dan barokah dari Allah apa yang dicita-citakan. Yang terhormat pimpinan pleno PDM Lampung Timur dan juga pimpinan pleno cabang Muhammadiyah Waijepara. Yang terhormat Ibu pimpinan daerah Aisyah, pimpinan pleno daerah Aisyah Lampung Timur dan juga pimpinan pleno cabang Aisyah Waijepara. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan sedikit arahan apa sih Jatam itu, apa sih MBM itu, perlu kami perkenalkan Bapak Ibu. Saya Edi Waluyo, nama kerennya Bu Guswalo. Jadi orang Muhammadiyah yang dipanggil Gus satu-satunya di Lampung saya. Dan di Indonesia hanya 3 Bu. Semua sumbernya ada di Jawa Timur. Kebetulan dulu mbah saya adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bu. Jadi karena orang Jawa Timur itu kalau punya pesantren dikasih panggilan Gus. Begitu keluar sebenarnya sama Bu, panggilan Cak. Gus itu Cak. Tapi karena kalau di pesantren itu disalimin tangannya sampai habis kulitnya, makanya dipanggil Gus. Nah, saya tidak memaksa teman-teman Muhammadiyah memanggil Gus, tetapi dengan dipanggilnya saya Gus, maka silaturahmi kami dengan orang NU baik-baik saja. Jadi insya Allah program tahun ini kita bekerja sama dengan NU seluruh Indonesia dan Muhammadiyah untuk mengangkat ekonomi umatku. Insya Allah akan dibangun pabrik minyak goreng antara NU dan Muhammadiyah. Itu cita-cita kita Bu, mudah-mudahan berhasil supaya nggak padu terus. Kita ambil sisi baiknya saja. Saya di sini membawa rombongan Bu, rombongan dari wilayah. Pertama saya perkenalkan Bapak Mas Soleh. Mas Soleh silakan berdiri. Beliau adalah Wakil Ketua Jamaah Tani Muhammadiyah untuk Provinsi Lampung. Kebetulan Ketua hari ini lagi mengantar putranya mondok di Bekasi, jadi beliau tidak bisa hadir. Yang kedua Profesor Organik Bapak Ruslan Bu. Bapak Ruslan ini adalah Profesor Organik yang sudah menasional, alhamdulillah. Yang pertama menerbitkan berasmu organik adalah Bapak Ruslan. Pusatnya di Tegineneng, dari setengah hektar sekarang jadi 10 hektar. Insya Allah targetnya tahun ini 15 hektar. Yang nomor 2 Mas Taufik. Mas Taufik ini juga ahli pertanian. Beliau adalah penyuluh pertanian.
Jangan sampai apa yang dikatakan Pak Suminto tadi nggak punya lahan, segera beli lahan. Nah, yang ketiga ini Mas Andika. Mas Andika ini ahli pertanian, Bapak Ibu. Beliau pupuk jamu ya, jamu karena izin edarnya belum keluar, Bu. Kalau pupuk itu kan harus ada izin edarnya. Supaya menyiasati tidak keluar izin tapi bisa beredar, dikasih nama jamu. Sehat. Jamunya tanaman. Jadi kalau tanaman dijamu sehat, Bu. Dan harganya tidak mahal. Cukup belajar sama beliau, nanti diajarin. Jadi tidak perlu bayar. Yang satu lagi yang masih muda ini adalah tim nasional di MPM Lampung. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah kagum dengan gerakan MPM Lampung. Karena kami dibantu oleh tim media. Jadi setiap langkah kami selalu diliput oleh media. Jadi itulah senjata kami. MPM ini membidangi satu, bidang pertanian, peternakan, perikanan, migran, buruh migran, Bu. Terus advokasi, Pak Suminto. Jadi kami punya tim advokasi sendiri, Pak. Tapi induknya pada MHH, Majelis Hukum dan HAM. Jadi apabila petani kami bermasalah dengan LSM, petani kami bermasalah dengan pemerintah, maka tim Jatam, tim MPM akan mengadvokasi. Tapi begitu sampai melanjut ke jalur meja hijau, maka akan diserahkan ke Majelis Hukum dan HAM. Jadi Bapak Ibu jadi petani nggak usah takut kalau ada bantuan. Gak usah takut nanti LSM datang, Pak. Nanti ini minta itu, gak usah takut. Di sini sudah kita bentuk Jatam. Di sini ada MPM. Silakan ngadu. Kami membackup secara nasional. Itu tim advokasi. Jadi untuk selanjutnya bidang kami yaitu migran. Buruh migran. Buruh migran ini digabung dengan 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Alhamdulillah, Lampung Timur kemarin di saat pelatihan ataupun sekolah kader yang diwakili oleh Bapak Ledi ya Pak ya, Bapak Ledi di Cirebon, Lampung Timur ditunjuk sebagai percontohan desa migran. Pak, mohon Pak Arif segera dikonsenkan ini. Desa migran itu meliputi buruh migran itu dia hanya cari duit di luar negeri. Tapi dia tidak pernah melihat keadaan anaknya bagaimana. Anaknya ngaji apa enggak? Anaknya putus sekolah apa enggak? Suaminya nikah lagi apa enggak? Ya, terus uangnya habis, setelah pulang diusir buruh migrannya, itu ada. Jadi MPM membidangi itu juga. Namanya Saranmu. Saranmu itu sahabat migran Muhammadiyah. Jadi untuk Provinsi Lampung diketuai oleh Ibu Ida Kristina. Hari ini harusnya ikut, saya pertemukan dengan ibu-ibu, tapi kondisi lagi kurang sehat. Jadi Ibu Ida Kristina nanti akan sering banyak komunikasi dengan Ketua MPM, Pak Herlambang, untuk membangun desa migran sebagai percontohan nasional. Karena apa, Bu? Lampung itu sudah masuk ke nasional, banyak pegawai migran, tapi anaknya putus sekolah. Jadi anaknya hura-hura, sekolah nggak lulus, begitu pulang duitnya habis. Jadi insya Allah nanti ada percontohan di desa sekampung ya Pak ya. Jadi desa sekampung akan kami garap untuk desa percontohan desa migran. Terus untuk MPM itu punya sayap namanya Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah. Apakah anggotanya harus orang Muhammadiyah, Pak? Tidak. Jatam itu anggotanya boleh orang NU, boleh orang LDII, boleh orang Nasrani, boleh orang Hindu, boleh orang Buddha. Tapi dalam naungan Jatam.
Karena beliau Jatam ini adalah dakwah Islam lewat pergerakan di pertanian, nelayan maupun yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ada jamaah yang di luar Muhammadiyah ikut gabung, monggo, kita tampung semua, seluas-luasnya kita tampung. Yang penting pergerakan kita tetap berpedoman pada kemuhammadiyahan. Nah, Jatam ini apa sih manfaatnya? Jadi Jatam ini Bu punya target setiap daerah dalam periode kepemimpinan Pak Haidar Nasir yang kedua kali ini, setiap daerah harus punya 10 hektar padi organik. Jadi kalau Provinsi Lampung ini ada 15 kabupaten, berarti harus ada 150 hektar yang ditanam oleh petani Lampung. Terus kalau kita tanam, Pak, setelah tanam, panen, kenapa harganya jatuh? Jatam mempunyai target, yaitu semua aum, semua jamaah Muhammadiyah, sesuai dengan keputusan pusat, harus membeli beras produk Jatam. Jadi tolong Ketua Jatam atau Ketua MPM untuk mempersiapkan tim ekonomi Jatam. Jadi kami kemarin di Lampung Selatan sudah melonceng 1 ton beras Jatam yang sudah diedarkan. Dan itu pun beras sehat, Bu. Jadi Jatam ini tidak boleh asal jual beras saja. Mungkin ini mengandung kimia banyak, mungkin ini apa. Kita jual beras sehat, tapi harganya tidak boleh lebih mahal dari beras pasaran. Kenapa Bapak Ibu harga beras sekarang bisa 15.000? Betul Bu, 15.000 sekilo. Nah, kalau saya beli beras merek SJ itu 75.000. Sedangkan beras organiknya Pak Ruslan itu 20.000. Murni beras organik zero gula, protein lebih tinggi, itu 20.000. Tapi nanti kalau ditanam massal, mungkin Lampung Timur bisa nanam 10 hektar, silakan diambil oleh warganya dengan harga yang sama 15.000. Biaya operasionalnya lebih kecil Bapak Ibu. Beras organik itu kalau kita sudah berjalan, itu modalnya itu tidak jauh beda dengan beras kimia. Nah, Jatam MPM tugasnya bikin MOU dengan aum-aum, Pak, untuk membeli produk Jatam. Jadi Jatam ini mengangkat petani menjadi juragan. Jadi yang tadinya petani makan berasnya sendiri aja nggak bisa, beras habis, dia beli lebih mahal, maka dengan hadirnya Jatam, maka diharapkan petani Jatam lebih makmur dan jadi juragan. Terus modalnya gimana Pak? Kita kan ngawalin modal tidak ada. Jatam memfasilitasi petani untuk kredit kur syariah dengan bunga murah, bunga rendah. Kami nggak menyebutkan banknya Bu ya, nanti dikirain sponsor ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin kur petani, ingin agunan kredit segala macam, silakan hubungi Ketua Jatam ataupun Ketua MPM, dan Ketua MPM akan menyampaikan ke Ketua Jatam Lampung. Kenapa kita diikat di Jatam? Supaya kita nggak dimainin oleh bank, Bu. Jadi Jatam itu mengindukkan seluruh petani di Lampung untuk semua administrasi ditarik jadi satu. Jadi kalau bank ini nakal nih, nggak ada toleransi, nggak ada apa,
Udah Pak, stop, semua putus. Mikir. Jadi Jatam ini adalah yang kita berikan ada volume. Target kami untuk Lampung 1.000 petani. Untuk bisa bergabung dengan Jatam. Untuk nasional minimal 10.000 petani. Jadi kalau Menteri Pertanian bermain dengan Jatam, dia tidak akan bisa. Jatam kalau minta bantuan alat, mungkin Menteri Pertanian akan mikir, kita sumbang Jatam. Tapi regulasi sekarang, pemerintah tidak bisa memberikan sumbangan ke segala macam orang. Harus lewat kelompok tani. Untuk itu, kelompok tani yang ada, kalau bisa ada orang Jatam semuanya. Ada orang Jatam. Salah satu contoh, di Pesawaran, Bapak Ibu, kebetulan saya sekum di Pesawaran, terlalu banyak jabatan ini, sebenarnya pengen mundur satu, tapi tidak diizinkan sama Ketua PWN. Di Pesawaran, kami mendapatkan bantuan dari Menteri Pertanian kambing 25 ekor. Saya langsung nodong ke dirjennya, langsung dikasih, besok langsung dikirim kambing. Tapi tidak bisa diterima oleh orang Muhammadiyah. Harus lewat kelompok tani, karena regulasinya seperti itu. Kalau dikasih orang Muhammadiyah, maka akan terjadi temuan. Nah, setelah kami pusing 7 keliling, akhirnya nyari kelompok tani. Ayo, aku dapat bantuan kambing 25, kamu 10, saya 15. Jadi kelompok tani ya kasih 10, Pak. Muhammadiyah 15. Ya itu, maka dari itu saya minta teman-teman Jatam bisa bergabung atau membuat kelompok tani baru. Betul gitu ya Pak Soleh ya? Jadi membuat kelompok tani baru untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Ya mudah-mudahan arahan kami ini sedikit ya, tapi nanti kami siap Pak Arif Bairun untuk diundang spesialis dengan tim kami untuk secara detail apa sih Jatam itu, apa sih pergerakan Jatam itu, karena di sini kan terlalu banyak, terlalu rame dan kami terlalu vulgar, nggak enak. Maka siapkan waktu Pak, mungkin bisa gabung dengan nelayan. Jadi Lampung Timur ini tolong dikasih plus tepuk tangan. Jadi Lampung Timur ini gerakannya sudah nasional Pak. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu lihat saya ini, saya kirim ke tingkat nasional. Jadi Lampung Timur ini sudah mengawali pergerakan dari minggu kemarin. Sabtu kemarin di Labuan Maringge kami bekerja sama dengan nelayan, membina nelayan. Insya Allah yang tadinya tambak udang kan sekarang mulai bangkrut karena pakan mahal, tanah tidak sehat. Kita akan merubah budidaya kepiting. Jadi nanti kita akan adakan pelatihan untuk budidaya kepiting. Jadi Jatam tidak berhenti sampai di sini. Jadi moto Jatam, selama rakyat masih menderita, kami tidak akan pernah istirahat. Itulah moto kami. Muhammadiyah berpendangan bahwa kedaulatan pangan adalah ciri kemerdekaan sebuah bangsa. Pangan merupakan kebutuhan mendasar semua makhluk hidup, tak terkecuali seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara merdeka dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan, ditandai dengan ketersediaan pangan yang halal dan thayyib. Karena ada makanan yang halalan thayyiban, ini yang harus kita makan. Yang kedua adalah halalan la thayyiban. Halalan la thayyiban, halal tapi tidak baik, termasuk tanaman yang diberi pupuk apa tadi? Kimia. Itu adalah halalan la thayyiban. Makanan yang halal tapi tidak baik. Ketiga adalah la halalan la thayyiban, makanan yang tidak baik dan tidak halal. Oleh karena itu, perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan harus dilakukan secara bersama-sama, bersungguh-sungguh dan berkesinambungan oleh seluruh anak bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks inilah
Muhammadiyah sebagai bagian integral dan dari bangsa Indonesia mengambil peran aktif melalui pembentukan Jatam dan mengajak semua pelaku usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta siapa saja yang concern pada hutan pangan untuk bergabung dan bersama-sama berjihad mewujudkannya. Ketersediaan pangan bagi Muhammadiyah mempersyaratkan adanya kepastian bahwa pangan atau makanan minuman itu halal dan thayyibah. Halal berarti boleh dikonsumsi alias tidak dilarang oleh syariat dan pasti baik untuk tubuh kita. Sedangkan thayyibah menunjuk pada proses kesediaan pangan itu, baik yang pada aspek budidayanya maupun aspek perolehannya. Aspek budidaya akan disebut thayyib apabila proses produksinya dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan manusia, alam, dan lingkungan. Guna mewujudkan hal itu, Jatam berkomitmen untuk mengajak anggotanya mengembangkan budidaya komoditas pangan yang baik serta mengurangi penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan lingkungan alam. Saatnya petani diajak kembali ke pertanian organik, kembali menggunakan potensi alam sekitar guna meningkatkan produktivitasnya, sekaligus melepaskan diri dari ketergantungan pada pabrikan pupuk dan obat-obatan kimia. Salah satu opsi yang ditawarkan oleh Jatam adalah pola pertanian terpadu yang memadukan pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus. Pola ini diyakini dapat menekan biaya produksi sehingga petani pun dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Aspek perolehan akan disebut thayyib apabila dalam proses transaksinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Petani sebagai produsen pangan berhak mendapatkan keuntungan dari hasil jeripayanya. Masyarakat sebagai konsumen yang berhak mendapatkan harga pangan yang bagus dan terjangkau. Disinilah berlaku prinsip keadilan, sikap adil antara pihak sehingga tercapai harga yang berkeadilan. Diterima oleh Bapak Sumadi dan berkah untuk kita semua. Padi organik, padi sehat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih diaturkan kepada Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur yang sudah menyerahkan secara simbolis bibit padi kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Hoi Jepara. Selanjutnya adalah secara simbolis Bapak Pinang. Iya, penyerahan bibit pinang dari dan bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Hoi Jepara tentunya. Hari ini akan dilaksanakan deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Hoi Jepara. Mau 2 baris mungkin biar lebih rapi. Iya. Pak Mardiono mungkin di barisan depan. Pak Mardiono, Pak Siamto, Pak Heri Sutaryono, silahkan ke depan. Baik. Diatur ya, Kanda Sepri. Bapak itu loh, maju. Pak Kori nanti. Oke, pegang mic lu belakang. Itu maju. Baik, dipersilahkan Pak Mulyono Herlambang untuk memandu deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Hoi Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, nanti kalau saya sudah selesai mengatakan bahwa Jamaah Tani Muhammadiyah berkomitmen, nanti terus langsung nanti dijawab bersama-sama ya. Satu diikuti ya. Lihat kedaulatan pangan secara berjamaah. Dua, mendorong gerakan kembali bertani untuk generasi masa
melakukan usaha penyediaan pangan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. 4. Responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mendorong kebijakan negara yang berpihak kepada petani dan pertanian untuk kemakmuran dan keberdayaan. Segera cukup deklarasi itu. Apa perlu diulang biar lebih cukup ya?